Ya, sekarang kita berada di Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani. Sandalnya dilepas ya? Ya, masuk sandal dilepas kalau lihat sini. Masuknya lewat samping belakang. Assalamualaikum. Itu boleh, itu kan ya itu kan kacanya yang ditembak ini. Ya cuma dirapisin lagi ya. Iya. Masuk ke rumah. Ini gugurnya di sini. Kan ketika balik itu kan ditembak dari sini. Masih sanggup untuk menghidupi ke-8 orang putra putri. Terus termasuk perawatan ini negara Dari Angkatan Darat. akan ada. Ya. Dari Angkatan Darat. Dari pertama kali rumah ini dijadikan museum tahun 66, yang mengelola sudah dari Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat hingga saat ini. Kayak ini masih asli semua. Kalau keaslian koleksi kami itu 90% bisa dikatakan. Kayak tempat tidur tadi. Kalau ranjangnya iya. Kalau kasurnya itu sudah diganti. Kalau dulu kan bukan busa, terus diganti busa. Pak Jenderal Ahmad Yani itu ditembak di sini 7 kali. 7-7-nya kena tubuhnya Bapak Jenderal Ahmad Yani, tetapi ada 5 butir peluru yang tembus. Tembusannya itu ke lukisan ini 2 figura yang bolong, sama kanvasnya yang sobek di atas. Yang ini, maaf ya. Yang figura bolong sama kanvasnya yang sobek di atas. 3 lagi ke lemari sebelah, 2 di bawah yang ada tanda panahnya, 1 lagi di atas. Dekat ya. Dekat, jarak dekat. Bapak Jenderal Ahmad Yani kan ditembak dengan jarak kurang lebih hanya 1,5 meter saja kurang lebih. Syaratnya di sini juga ya. Lewat sini, lewat belakang Sampai. sampai ke pintu gerbang sebelah samping jalan Batu Arari. Cuman kalau di film dengan kenyataan, kalau di film itu kan diangkat oleh 3 orang, tangan dan kakinya diangkat. Tetapi aslinya itu yang diangkat hanya kakinya saja. Jadi diseret. Seret. Kalau diangkat, kalau seperti kayak di film kan diangkat, digotong gitu seolah-olah. Aslinya itu diseret, Kakinya tuh. kakinya saja yang diangkat. Kalau koleksi sih 90% insya Allah asli. Yang 10%-nya 9,9% itu penambahan, 0,1%-nya replika. Yang replika hanya kaca yang terkena pintu tembak, yang terkena tembakan. Bahkan selimut yang pernah digunakan Bapak Jenderal Ahmad Yani ketika gerilya di Gunung Merbabu tahun 48 agresi militer Belanda kedua ada di sebelah sini. Ini selimut Permadani, hadiah pernikahan dari kakak iparnya beliau, tetapi digunakan Bapak Jenderal Ahmad Yani ketika gerilya di Gunung Merbabu tahun 48. Wih, api ya. Nah, dari putranya masih ke semua ya? Enggak. Dari 8 orang putra putrinya 1 yang sudah meninggal, yang nomor 2 sudah meninggal, selebihnya masih ada, masih sering di sini. Yang dari yang mengikuti jejak ayahnya jadi Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang jadi tentara. Kalau menantunya Pak Jenderal Ahmad Yani ada 2 orang. Menantunya dari Istri
suami dari Ibu Nani sama Ibu Dwi. Dari Angkatan Darat. Dua-duanya pensiun bintang 2. Pak Tri ini ya. Pak Tri Sutrisno ya. Tiga. Waktu kemarin nelayan yang meninggal itu masih gagah, meskipun sudah tua. Waktu film itu loh kan ada adegan kursi pandang ini. Betul. Jadi malam sebelum kejadian, tanggal 30 September malam, sebetulnya Bapak Jenderal ini sudah mendapat informasi bahwasanya telah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis di Jawa Timur. Dan yang melaporkan ke sini itu dari Pangdam Brawijaya, namanya Bapak Masjid Rahman. Makanya kita sebut ruangan ini sebagai ruang tamu khusus. Selain kapan Bapak Jenderal ini jarang sekali mau menerima tamu. Korea Ponorogo ini Ada kenang-kenangan juga. Saya sekalian foto ya buat apa namanya dokumentasi ya. ya. Kalau memang berkenan pengen foto dengan background lukisan ini boleh masuk kok ke dalamnya, cuman kursinya saja yang tidak boleh duduk. Kalau ini sudah seperti ini. Kalau ini dulunya ruang tunggu tamu sama ruang ajudan. Itu depannya kecil kan? Iya, itu depannya ini. Kalau kenapa pengunjung itu alasannya masuk lewat pintu belakang atau pintu samping tadi, itu karena sesuai dengan kronologi kejadian. Umumnya orang masuk ke museum ini kan pengen tahu kejadiannya seperti apa. Bukan hanya terkait Pak Yaninya, tetapi kan kronologi kejadiannya itu seperti apa. Makanya pengunjung itu kita mencoba untuk masuk lewat pintu belakang. Dan memang dari dulu, dari awal rumah ini dijadikan museum tahun 66 tersebut, memang awal mula masuk memang dari belakang. Tetapi kalau awal mula kejadian rumah ini jadi museum, setelah dari belakang keluar lagi lewat pintu depan. Karena di sini dulu ada patungnya, kayak di rumahnya Pak Nasution. Di sini. Di sana. Oh, di sana. Tempat kejadiannya. Sini ya. Dulu ada patungnya kayak di rumahnya Pak Nasution seperti itu. Cuman seiring berjalannya waktu kok kayaknya kurang efektif. Jadi pengunjung itu masuk pertama lewat pintu 2, mau masuk ke area rumah utama harus keluar dulu. Jadi kurang efektif. Akhirnya dibongkar patungnya, diganti dengan lukisan ini tahun 67. Biar lebih enak. Bahkan pertama kali rumah ini dijadikan museum, pengelola rumah ini meskipun dari Angkatan Darat, yang memandu itu langsung istrinya Pak Jenderal Madiani. Iya. Spesial. Spesial. Awal-awal rumah ini jadi museum. Lama kelamaan langsung muncul oleh Angkatan Darat. Karena kan nggak enak. Tapi waktu kejadian itu ada nggak yang dari dobrak dari depan itu? Nggak ada. Sama sekali. Ketika masuk Angkatan Darat datang itu langsung belakang semua, langsung ke belakang. Enggak ke semua. Jadi rumah ini itu dikepung oleh kurang lebihnya 130 orang. Tetapi mereka tetap masuk lewat pintu belakang. Karena kemungkinan besar rumah yang itu sudah yang bukan itu siapa namanya? Mbok Mila. Mbok Mila ya. Ya, Mbok Mila. Pada saat kejadian. Karena kebetulan Mbok Mila juga pada saat kejadian itu sudah bangun kan. Lagi beres-beres juga mau mempersiapkan hari ulang tahun istrinya Pak Yani. Pada saat hari Ya, pada saat kejadian tanggal 1 Oktober tersebut itu kan hari ulang tahunnya istrinya Pak Yani. Bahkan yang ironis yang bikin sedih keluarga ketika pukul 10 pagi di rumah ini sedang berduka, sedang banyak olah TKP dan lain sebagainya, datang tukang piringan bunga, tukang bunga gitu. Di situ di karangan bunganya tersebut mereka datang ke situ, tulisannya selamat ulang tahun istriku tercinta dari suamimu Yani. sudah pesan. Sudah pesan, Pak Jenderal ini sudah pesan karangan bunga tersebut. Itu yang bikin sedih banget keluarga.
makin sedih lagi gitu maksud saya. Karena memang bertepatan dengan hari ulang tahun istrinya Pak Yani. Tapi pada situ ibu nggak di rumah ya? Waktu kejadian istrinya Pak Yani memang nggak ada di rumah. Nggak ada di rumah, tapi ada di rumah dinas yang saya katakan tadi di samping Taman Suropati, yang sekarang jadi rumah dinas Panglima TNI. Yang di rumah ini cuma 8 orang putra putrinya, 2 orang pembantu rumah tangganya, ajudannya pun nggak ada di rumah. Yang ada itu pasukan yang jaga di rumah ini, kurang lebihnya 12 orang. Tetapi disinyalir yang 12 orang ini juga ikut terlibat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang jaga di rumah ini itu kebetulan dari Batalion 201, yang mana pada saat kejadian Batalion 201 itu dipimpin oleh Kolonel Latif, yang mana Kolonel Latif juga ikut terlibat PKI juga. Jadi disinyalir Itu Latif ya? ya, disinyalir yang 12 orang yang jaga di rumah ini juga ikut terlibat. Bahkan juga Abu Latif, Letkol Untung itu juga ikut terlibat PKI tahun 48 kan dengan diundang. Sempat dibui. Sebentar, maaf. Itu kan tadi kan pas waktu rapat di sini kan ada sudah siap kalau yang jenderal ini sudah punya bocoran. Ya. Tapi masih bingung ya. Maksudnya masih di rumah tanggalnya berapa itu masih belum ketahuan, tanggalnya belum ketahuan. Belum. Sudah Bahkan ada bocoran akan ada pergerakan ini. Bahkan di Jawa Timur juga kan sudah ada pergerakan. Dengan cara membunuh dan merusak properti negara lah, bisa dikatakan seperti itu oleh PKI. Makanya Pak Basuki Rahmat datang ke sini untuk melapor ke Pak Yani, dan Pak Yani tujuan awalnya itu mau melapor ke Presiden, tetapi kan didahului oleh pasukan Cakrabirawa yang datang ke sini. Yang mana pasukan Cakrabirawa kalau sekarang kan Pas Pampres, jelas berdampingan dengan Presiden. Pak Yani juga tidak nggak terlalu curiga, karena yang datang Pas Pampres kok masa ya curiga gitu. Cuman yang membedakan mereka kok bersenjata. Ada apa ini? Tetapi karena mereka datang ke sini kan dengan alibinya bahwasanya Pak Yani ini diminta ketemu Presiden. Terus mereka alasannya karena negara dalam keadaan genting. Jadi Pak Yani nggak menaruh curiga. Tapi sebelumnya memang wajar seorang Cakrabirawa menyatu ke rumah. Ya wajar, Pak Yani kan dekat dengan Presiden. Dengan yang lain, tidak maksudnya apa? Wajarnya itu kan dia karena pemahaman saya keliru kan, ada dia punya ajudan, kan kalau enggak kan ada ajudan itu kalau memang ada prosedur dipanggil Presiden dan sebagainya. Maksud saya ada Cakrabirawa turun sampai ke rumah gitu. Ke rumah gitu. Iya. Itu Sampai saat ini juga iya. Sampai saat ini. Jadi kalau Pas Pampres ini mau memanggil bawahan nih, dalam arti bawahannya Presiden kan ada Kapolri, ada Menteri dan sebagainya kan gitu. Itu wajar, apalagi zaman dulu Pak Haji Ahmad Yani itu jabatannya kan banget Menteri, Menteri Panglima Angkatan Darat, jelas, dan juga dekat dengan Pak Yani, Pak Karno pada saat itu. Bahkan Pak Karno juga sempat ngomong bahwasanya kalau ada apa-apa dengan saya, Yani yang akan menggantikan saya. Jelas Pak Yani nggak menaruh curiga, bahkan pada saat itu sampai saat ini juga yang namanya Pas Pampres kalau mau memanggil seseorang itu langsung, tapi nggak bersenjata. Tapi tidak bersenjata. Nah kalau pada saat kejadian ini kok bersenjata semua, tetapi kan mereka alasannya negara dalam keadaan genting. Yang namanya seorang aparat darat atau udara dan juga kepolisian, kalau yang namanya negara dalam keadaan genting kan harus bersenjata lengkap. Tetapi yang anehnya pada saat itu Pak Yani ini kok diminta ketemu Presiden, tetapi kok nggak usah mandi, nggak usah ganti baju. Makanya Pak Yani marah melakukan pemukulan tersebut. Lancang kalian, tahu apa kalian tentang istana, kata Pak Yani kan. Sesuai dengan kesaksian dari putra putrinya beliau, Pak Yani ngomong seperti itu. Lancang kalian, tahu apa kalian tentang istana. Makanya Pak Yani nggak banyak terlalu menaruh curiga, karena memang tujuan awalnya juga Pak Yani mau melapor Presiden juga kan. Kebetulan sudah dijemput oleh pasukan Cakrabirawa. Ditambah pasukan Cakrabirawa bilang kepada namanya negara dalam keadaan genting. Malamnya sudah dapat informasi PKI sudah melakukan pemberontakan di Jawa Timur. Wah ini sebuah kesempatan mungkin ya, alibi saya lah, alibi pribadi saya. Analisanya seperti itu. Ya, analisanya seperti itu.
Tapi kalau dari gerak-geriknya menurut kesaksian dari putranya yang pada saat itu membangunkan melihat baca-baca ditembak, kayak nggak melihat menaruh banyak curiga awalnya, karena kan Cakra dirawat pas pampres dan mereka bilang Pak Yani dibela betul presiden, dan alasannya kan sama ke semua pahlawan revolusi ini, kecuali ke rumahnya Pak Nas, karena kan di rumahnya Pak Nas sempat salah rumah dulu. Iya, jadi pasukan Cakrawirawa yang mau menculik Pak Nasution pada saat itu sempat salah rumah di kedua rumah sebelum rumahnya Pak Nasution, rumahnya Pak Laimena. Yang menjadi korban di rumahnya Pak Laimena KS Tugu, Bapak KS Tugu dari kepolisian, Karel Satsudu. Oh itu ya. Ya, jelas terjadi gaduh kan di rumahnya Pak Laimena, apalagi mendengar suara tembakan kan. Apalagi di rumah-rumah pahlawan revolusi yang lain sempat melakukan pendobrakan dan lain sebagainya. Kalau di sini kan begitu mereka ketemu Pak Ahmad Yani, Pak Yani mau mandi sama ganti baju, Pak Yani langsung ditembak. Paling nggak cuci muka atau Ya. Kalau di sini petabunya di Jakarta semua. Kurang lebih Jakarta dan Depok lah. Ada yang di Bogor sih, cuman kalau yang di Bogor hanya kayak rumah singgah saja. Jadi kalau yang pasti, kalau keluarganya Pak Ahmad itu sering kesini, beda dengan setiap waktu. enggak setiap waktu. Kalau Minimalnya dalam 1 bulan itu kesini sekali. Apakah itu putrinya yang pertama sampai nomor 8 itu pasti ada yang kesini. Kalau yang nomor 7 dan 8 kalau kesini paling ngopi bareng sama ngerokok bareng sama saya di sini paling. Kalau putri yang ketiga bahkan bantu kita beres-beres dalam biasanya. Dan biasanya datang ke sini juga kalau hari libur museum. Jadi mungkin khawatir nanti malah mengganggu pengunjung, karena biasanya kan duduknya di sini kursi makan ini. Kalau yang perempuan loh, kalau yang laki-laki nongkrongnya di kegiatan kadang di belakang. Kalau Bapak dari mana? Dia dari TNI. Enggak, saya PNS-nya, PNS dari Angkatan Darat, Kemhan. Dari Angkatan Darat. Ya, Mana? lulusan Kemhan, Kementerian Pertahanan. Jadi Angkatan Darat kan selalu tiap tahun itu menerima pegawai negeri sipil yang kerjanya di Angkatan Darat. Dan kebetulan karena saya rumahnya dekat ke Serang, penempatan di sini. Ada kantor pusatnya di Bandung. Jauh. Kalau museum pusat Angkatan Daratnya, Bapak bisa berkunjung ke Museum Dharma Wiratama, Yogyakarta. Di sana juga ada 2 museum yang dikelola oleh Angkatan Darat, dalam hal ini dari Dinas Sejarah Angkatan Darat, Museum